Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bu Vida. Kali ini saya kedatangan tamu yang istimewa dan spesial, ya. Teman saya seprofesi, juga sama-sama aktivis. Kali ini kita akan membahas profesi terlebih dahulu mungkin ya. Sebelum kita membahas itu, mungkin sedikit saya memperkenalkan tamu saya ini. Juga lama udah ketemu, juga lama tidak datang ke studio Bu Vida. Kali ini datang dan sekaligus kita ngobrol-ngobrol ya, ngobrol apapun. Namanya adalah Cak Mujib. Lucu sih, Najib. Cak Najib ya, Cak Najib. Sorry. Ya, sudah lama gak ketemu gitu ya. Cak Najib kira-kira 4 tahun ya. Iya, 4 tahun. 4 tahun ketemunya toh juga ketemu di kantor. Udah ngobrol begitu intens ya. Ngobrolnya ya jarak jauh sehingga dan sebagainya ya. Oke, Cak Najib, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, bagaimana perkembangan ini? Ya, perkembangannya sampai hari ini masih dipenuhi dengan hal-hal yang baik, bekerja yang baik, kemudian di hari-hari yang baik, apalagi di Ramadan ini. Ya, semoga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik sesuai dengan Amin. fokus kita masing-masing. Ya. Berbicara tentang profesi ya. Saya juga profesi sama dengan Cak Najib ya, yaitu sebagai pendamping. Ya, ini juga pendamping, kebetulan saya pendamping jauh di sana, kebetulan Cak Najib pendamping di sekitar wilayah domisilinya kan gitu. Bagaimana ini perkembangan progres desa selama jenengan mendampingi hari ini? Alhamdulillah, mulai dari 2016 kita bertugas, dihadapkan dengan desa yang pada waktu itu desa masih belum bisa kan apa saja kegiatan yang akan mereka lakukan, karena lebih asik dengan usulan-usulan dari pihak luar ya, terutama di program-program yang dahulu. Nah, semenjak adanya pendamping desa, semenjak adanya program dana desa ini, kemudian desa dituntut untuk menentukan dan memberi kebijakan atas semua kegiatan yang akan dilakukan desa, tentu melalui musyawarah desa dan sebagainya itu, sehingga desa otomatis harus siap dengan segala usulan dan kegiatan yang diusulkan masyarakat. Ya, betul. Sama seperti di pendampingan saya. Kalau penilaian secara pribadi saya, awal sama dengan Cak Najib di tahun 2016 kita ini dihadapkan dengan sebuah program baru, casing baru yang disajikan ke pemerintahan desa tentunya. Itu seakan-akan desa aju tak aju dengan kehadiran kita sebagai pendamping. Ya. Padahal tupoksi kami kan hanya mendampingi, memfasilitasi regulasi yang datang dari kementerian yang bersangkutan kan gitu. Nah, karena casing baru, program baru, sehingga mungkin kita hadapi saja dalam tempo 1 tahun pertama pemerintah desa seperti itu. Nah, di pemerintahan kedua kita diperjelas status kita, sehingga hari ini sampai detik ini di tahun ini kapasitas kita sebagai pendamping tentunya diperhitungkan banget sama pemerintah desa, tentunya juga membantu fasilitasi dengan adanya pendamping ini
pemerintahan desa terbantukan. Betul ya, seperti itu. Nah, oke, kalau saya per tanggal Januari tahun ini saya pindah tempat. Ya. Ada relokasi juga ya. Ada relokasi. Ini tentunya saya bisa menimba ilmu dengan pemerintahan yang baru, dengan rekanan yang baru. Ya, akhirnya sekarang lebih enak, lebih harmonis, lebih enjoy dan lebih nyaman kalau menurut saya pribadi saya. Gitu. Kalau Mas Cak Najib gimana? Apa mulai sejak tahun 2016 sampai saat ini masih tetap di desa pendampingannya? Saya tetap ya di mulai 2016 yang awalnya dulu kita ada beberapa pendamping yang dalam lingkup kecamatan itu untuk menentukan lokasi tugas kita ya, karena waktu itu kita membuat kesepakatan kita tidak mendampingi desa domisili kita masing-masing. Oh gitu ya. Jadi di kecamatan saya itu ada 12 desa, kemudian pendamping lokal itu ada 3, jadi masing-masing pendamping lokal itu ada 4 dampingan. Jadi kita satu orang itu mendampingi sampai 4 desa. 4 desa. Yang kemudian sudah ditentukan kita memilih desa mana saja yang akan kita dampingi dan sudah clear, dan sampai hari ini di 2021 masih tetap di desa dampingan masing-masing. Tapi komunikasi antar ini pendamping harmonis ya dan sinergi ya. Alhamdulillah harmonis sekali. Itu yang paling enak. Ya, tentunya ada beberapa kali pergantian personil ya karena maklum saja karena program jadi apapun bisa terjadi, pergantian personil, relokasi dan lain sebagainya, dan kita harus siap ya seperti yang Mas David alami ya, hari ini direlokasi di tempat yang lain ya, kita harus siap. Ya siap. Nah, jadi tidak berdasarkan pengalaman selama ini sebagai pendamping di domisili sebelumnya itu kita sudah menimba ilmu yang sangat luar biasa sebagai pengalaman, kemudian kita keluar dari alamat domisili itu kita sudah siap gitu loh, gak kaget gitu loh, dengan dinamika pemerintahan desa yang berbeda-beda gitu, kita bisa berbeda seperti itu. Oke, Cak Najib, untuk progres tahun 2021 selama jenengan mendampingi di tahun 2021 ini progresnya sampai di mana sekarang? Kalau progres hari ini kita dihadapkan dengan beberapa program yang kemudian ini dapat dari kementerian. Program-program ini sangat diharuskan oleh desa. Yang pertama ada pendataan IDN, SDGs, ya. Kemudian BLT masih dilanjutkan selama 1 tahun. Kalau di tahun kemarin turunnya surat edaran itu berturut-turut ya, tapi di tahun ini jelas sudah lengkap, sudah sampai 12 bulan. Ini tidak terlepas dari ini ya, karena dampak COVID ini ya. Ya, ini BLT, dan desa juga harus dituntut untuk menentukan penerima bantuan BLT itu sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Terus juga ada lagi yang dilaksanakan lagi, ya ini tentang penanganan COVID. Tentu di pandemi ini jelas masyarakat di desa sangat terpengaruh sekali akan adanya pandemi. Ya, yang paling pengaruh adalah kegiatan masyarakat dan kegiatan perekonomian masyarakat. Ya, makanya di dalam program tersebut Kementerian Desa kemudian menyerukan program prioritas di bidang tersebut adalah peningkatan perekonomian dan lumbung pangan. Makanya desa juga dituntut untuk memikirkan bagaimana mengembangkan perekonomian di desa. Jadi warga masyarakat yang awalnya mempunyai profesi entah itu jualan cilok di depan sekolah, jualan gorengan di depan TPG atau Madin, di pandemi ini profesi ngojek ya, hari ini berpengaruh ya. Jadi di pandemi ini mereka kesulitan untuk beraktivitas berdagang atau berjualan. Makanya kemudian
kemudian pemerintah turun melalui Kementerian Desa untuk dibantu melalui bantuan langsung tunai atau BLT dana desa itu dana ya. desa. Nah, terutama di penanganan COVID ini juga masih tetap dilaksanakan, cuman ada beberapa sistem yang berbeda. Kalau di tahun kemarin secara global se-desa ini dibentuk tim Satgas Covid Desa. Kalau di tahun ini bahkan tim Satgas Covid ini dibentuk sampai level RT ya. Level RT. Jadi benar-benar diterapkan, benar-benar ketat untuk penanganan COVID. Ya. Untuk BLT sampai bulan apa ini kan? Bulan April ya. Sudah berapa bulan ini yang sudah diterimakan penyaluran dana desanya? Rata-rata BLT di pendampingan dana desa. Iya, di kecamatan kami, di desa-desa dampingan kami itu masih turun 2 bulan, bulan Januari dan Februari. Ya. Nah, berikutnya akan disusul bulan-bulan berikutnya. Tentu setelah ini dilaporkan di SPJ kan, kemudian bisa mencairkan BLT yang berikutnya. Oke, sama. Kalau di pendampingan saya ada 4 desa yang saya dampingi, tinggal 1 desa yang sampai detik ini di bulan bulan apa ya? Bulan April itu sampai hari ini belum menyalurkan. Iya. Mungkin di saat pelaporan, ya di saat laporan tahunan itu ada kendala sedikit, ada kesalahpahaman, kesalahan teknis dengan BPD gitu loh, sehingga ini rancu, endingnya tidak mau bertanda tangan. Di saat penetapan APBDes juga tidak mau tanda tangan dan sebagainya, sampai terjadi voting. BPD berjumlah 9 orang itu sampai voting gitu loh, sehingga voting siapa yang menang, ada yang bertanda tangan, ya sejumlah itu yang menang, merasa menang itu ya. Oke, Sampai di sana ya. Iya. Jadi ya memang kita harus akui ya, kondisi desa itu beragam ya, beragam tipikalnya. Ada yang antar pemerintah desa ini kompak-kompak saja, ada perselisihan, ada yang tidak sejalan ya. Tapi namanya ini justru menjadi sebuah seni kita berdesa. Hadirnya kita di desa ini untuk juga hadir dalam rangka melihat kondisi yang semacam ini, itu sebagai mediator ya, sebagai mediator. Apakah kita bisa menyelesaikan atau tidak ya nanti ujung-ujungnya terserah desa kembali. Karena kita bukan orang desa tersebut. Desa tersebut hanya dampingan kita. Jadi urusan internal yang semacam itu ya, ya diselesaikan secara kearifan lokal di desa itu ya. Oke. Sehingga ya tetap kami intend untuk mendampingi hal itu. Insya Allah tadi pagi itu sudah permohonan ke DPRD gitu. Insya Allah dalam tempo minggu depan ini sudah penyaluran ini. Mudah-mudahan ya, kita bersama, mudah-mudahan semuanya ini lancar gitu ya. Oke, lanjut. Hari ini kan kita puasa ya. Apakah puasa ini, kegiatan puasa kita ini, ibadah kita ini pengaruh nggak dengan aktivitas profesi kita ini? Kalau menurut saya tidak ada pengaruh. Tidak ada pengaruh. Kita jalani dengan nyaman karena tidak ada program pendampingan khusus puasa, tidak ada. Hanya saja kalau kita diundang musyawarah, karena biasanya musyawarah desa itu malam ya. Kalau puasa cenderung setelah tarawih ya makin lebih malam juga. Jadi tetap kita hadir di desa mulai pagi sampai ya kira-kira pukul 3 sore, karena kita ini kan tidak ada jam kerja ya. Kita purna waktu. Jadi kebutuhan jam ya gitu ya. Kebutuhan desa sampai jam berapapun ya kita harus ya, betul. Sehingga apapun yang terjadi dengan keluarga kita ya kita harus informasikan kepada keluarga agar saling memahami. Ketika kita kerja di paruh hari misalnya, harusnya
bisa habis terawih dan sebagainya tetap kan harus keluar dari sarang rumahnya kan gitu ya. Oke, Pak Najib, udah lama kita nggak ketemu, kemudian kita udah ngobrol, tidak terasa sudah di ujung waktu ya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran di studionya Bu Vida. Sama-sama. Saya juga terima kasih. Oke. Tadi kita kan sudah buka bersama di rumah ya. Ya, apapun menunya. Saya juga terima kasih diajak buka. Kebetulan di rumah nggak masak. Pendamping nggak masak ini. Iya. Oke, sahabat channel Bu Vida, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tonton terus channelnya Bu Vida, Dermi Vida. Like, subscribe, dan share. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.